Selamat pagi, good morning students all. So today we will be in the first meeting for the second meeting for the first material of the English business in 6 months running. Baiklah, sebelum saya masuk dalam materi yang utama, perlu saya sampaikan sekilas kaitan dengan English business ini. Jadi sebagaimana yang saya terangkan di dalam penjelasan awal, bahwa materi perkuliahan bahasa Inggris ini saya akan dekatkan dengan keilmuan kalian, bahwa kalian sedang kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Maka pendekatan-pendekatan yang saya lakukan, bagaimana istilah-istilah ekonomi bahasa Inggris, istilah-istilah bahasa Inggris dalam istilah ekonomi itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya akan menjauhkan kalian dari pembahasan grammar structure, karena bukan domain kita. Memahami tentang grammar structure, pronunciation yang benar, itu bukan domain kita, bukan nantinya menjadi tujuan akhir seseorang yang belajar bahasa Inggris, kecuali dia ingin menjadi seorang linguistik atau ahli bahasa. Nah, kalian dengan sistem yang ada di negeri kita, dalam sebuah perkuliahan, bahwa bahasa Inggris itu menjadi mata kuliah dasar universitas, jadi selalu diberikan sebagai mata kuliah wajib dasar universitas. Maka background dari keilmuannya lah yang seharusnya menjadi materi yang harus dikemas dan disajikan dalam bentuk perkuliahan untuk memudahkan mahasiswa atau untuk memudahkan lulusan dari perguruan tinggi tersebut, program studi itu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris yang istilah-istilah keilmuannya seperti itu. Nah, sementara di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang ini, bahasa Inggris dikemas menjadi materi perkuliahan English Business, terbagi menjadi 2, English Business 1 atau English Business 1 itu untuk semester 1, kemudian semester 2 English Business 2. Baik, kita bulatkan tekad bersama. Kalian sudah memilih Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi sebagai wadah untuk meraih cita-cita di dalam menyongsong masa depan kalian, bisa memberikan kontribusi di masyarakat atau memainkan peran di masyarakat sebagai seorang ekonom atau sarjana ekonomi. Bulatkan tekad, pastikan Anda meletakkan kaki di tempat yang tepat, kemudian berdirilah dengan teguh di sana. Itu katanya Abraham Lincoln. Katanya orang-orang Padang mengatakan bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung tinggi. Artinya keseriusan. Jadi jangan pernah kemudian kalian membuat keputusan yang kemudian memilih dan sekedar saja. Jangan, karena nanti tidak akan jadi apa-apa. Jadilah seseorang yang serius menekuni apa yang sudah jadi pilihan kalian. Oke? Baik, now we come to the first, lihat di materi PowerPoint-nya. Ini nanti arahnya adalah daftar riwayat hidup ini kalian gunakan untuk mengawali sebuah presentasi. Jadi ketika kalian mau presentasi di sebuah forum, maka perlu disampaikan daftar riwayat hidup yang disampaikan kepada publik. Biasanya daftar riwayat hidup itu bisa terdiri dari nama, alamat, status, kemudian kalau sudah punya keluarga ada anak-anak, terus riwayat pendidikan, riwayat kerja, hobi, visi kalau mungkin sudah terumuskan visinya apa, kemudian nomor kontak yang bisa dihubungi
Itu biasanya kurikulum vitae itu. Di dalam banyak presentasi, seorang pembicara yang cukup profesional itu biasanya kurikulum vitae menjadi pijakan untuk mendobrak publik atau untuk memecah keheningan publik atau disebut dengan ice breaker. Jadi kurikulum vitae bisa menjadi bahan icebreaker atau memecahkan keheningan atau mencairkan ketegangan seperti itu. Jadi menjadi tidak sederhana kurikulum vitae di tangan seseorang yang profesional. Baik, saya awali dalam kalimat bahasa Inggris ya. Jadi mata kuliah bahasa Inggris Bisnis 1 di semester 1 setengah semester pertama tersusun dalam bahasa Indonesia, kemudian saya sampaikan di dalam bahasa Inggris. Penyampaian saya di dalam bahasa Inggris itulah nantinya yang setiap mahasiswa harus bisa. Tampilan PowerPoint-nya bahasa Indonesia, tetapi menyampaikannya dalam bahasa Inggris, seperti itu. Maka diperlukan latihan-latihan terus-menerus berlatih. Baik, so this is my curriculum vitae. My name is Agus Salim. That is my full name. Itu adalah nama lengkap saya. My address is Jalan Gelut number 19 Lumajang, or in Perum Graha Semeru F2 Lumajang. My address is Jalan Gelut number 19 Lumajang, or Perum Graha Semeru F2 Lumajang. Tirukan saja apa yang saya sampaikan. Kalau mungkin di antara kalian ada yang paham tentang untuk mengatakan my address, ada preposisi atau kata depan at, on, in, tolong diabaikan. Saya tidak sedang mengajari kalian untuk memahami bahasa Inggris secara tepat dan sempurna. Saya sedang mengajari kalian untuk menggunakan bahasa Inggris secara aplikasi dan secara terapan yang memang ada di masyarakat. Ketika bahasa Inggris tersampaikan secara lesan dalam bahasa komunikasi sehari-hari, jarang orang kemudian mengatakan preposisi itu secara lengkap. Misalnya saja kalian di dalam menyapa teman kalian dalam bahasa Indonesia, mungkin kalimatnya menjadi tidak lengkap dengan kalimat pagi teman, seperti itu. Selamatnya jadi hilang. Dalam bahasa tulis harus ditulis lengkap, selamat pagi. Bahasa Inggris juga demikian. Morning friend, good-nya tidak ada. Itulah bahasa terapan. Nah, saya sedang mengajarkan kalian bahasa terapan, bukan bahasa yang betul-betul terteliti secara tepat dan sempurna. Karena kalau saya ajarkan yang itu, maka balik lagi seperti kalian di bangku SMP, SMA. Bahasa Inggris menjadi mata pelajaran yang useless. Tidak ada guna dipelajari sekian lama karena tidak terpakai. Kenapa tidak terpakai? Karena siswa takut, mau bicara takut. Kenapa takut? Karena selalu disalah-salahkan. Begitu ngomong iBook itu maksudnya adalah buku saya. Kata AI udah salah, dicoret sama gurunya. Coret, kamu dapat 40. Begitu. Nah, namanya juga proses belajar. Silahkanlah, yang penting komunikasinya memahami tentang apa yang disampaikan. Seperti itu. Sebentar lagi akan saya sambung. Terima kasih. 10 menit. Pas. Belum. 08. Tak ketok aku. Iya. Kalau makan ini kudanya di sini. Baik, mengenai alamat
yang tadi saya sampaikan bahwa penyampaian alamat secara lengkap itu bagus. Namun ketika dalam proses belajar bahasa Inggris kemudian lupa menggunakan kata depan apa, nggak usah jadi beban. Jadi saya sampaikan aja dengan kalimat misalnya I live Jalan Kelut 19 Karangsari Lumajang. Saya tinggal di Jalan Kelut. Nah, kata di-nya itu adalah kata depan atau preposisi. Dia bisa menggunakan at, on, atau in. Kalau mau kemudian secara detail menyampaikan itu dalam bahasa lesan. Andai kemudian itu merepotkan karena memang belajar bahasa Inggris itu bahasanya orang lain, lupa, tidak usah dijadikan masalah. Langsung aja mengatakan I live jalan, I live jalan, I live at, bagus. Andai I live jalan, nggak apa-apa, I live Jalan Kelut nomor 19 Karangsari Sukodono Lumajang, seperti itu. Kemudian saya juga tinggal di Perum Grasmeru F2 Lumajang. So I live in atau I live Grasmeru Housing, perumahan. Kata perumahan mau diinggriskan boleh dengan kata housing, tapi kalau perumahan tetap perumahan ya nggak apa-apa, karena itu bahasa kita dan kita tinggal kita ngomongnya di mana. Kalau kita sedang berbicara dengan menggunakan kata perumahan itu di Indonesia, ya tetap aja nggak apa-apa. I live in perumahan Geraha Semeru Lumajang. Tapi kalau misalnya kalian sedang ada di Singapura atau Filipina, di luar negeri gitu, ya perumahan nggak ngerti mereka apa perumahan. Gantilah dengan kata housing. I live in Semeru Housing Lumajang. Atau bahkan ketika kita berada pada ruang yang luas, misalnya ada di luar negeri, tidak perlu menyebutkan alamat itu secara detail dengan mengatakan I live in Lumajang, gitu. I live at Lumajang, gitu. Mereka nggak tahu Perum Geraha Semeru, mereka tidak tahu mana-mana, bahkan mereka juga tidak tahu Lumajang, seperti itu. Atau kalau memang sedang di Amerika yang mengatakan I live in Indonesia, gitu aja, saya tinggal di Indonesia, I'm from Indonesia, saya dari Indonesia. Belum tentu orang Amerika tahu Jawa Timur, tahu apalagi tahu Lumajang, seperti itu. Jadi untuk pemilihan address ini apabila kemudian di depan forum dan sama-sama paham wilayahnya, bolehlah menggunakan kalimat yang lengkap dengan mengatakan I live at Kelut 19 Karangsari Sukodono Lumajang, and I live also in perumahan Geraha Semeru F2 Lumajang, seperti itu. Dan my status saya I'm married. Kalau Anda belum menikah, kalian belum menikah, ya katakan saja I'm still single. Kalau misalnya janda atau duda, ya perlu menyebut status janda atau dudanya, nggak apa-apa. Tapi kalau kira-kira Anda suka status janda atau dudanya terekspos, ya mengatakan saja I'm still single, begitu. Karena buktinya memang single. Kalau janda ya mengatakan I'm widow atau I'm widower. Oke. My spouse atau pasangan saya, itu sudah saya sampaikan. Terus anak-anak saya, kalau saya sudah punya anak, kalau kalian belum punya anak, ya mengatakan dengan kalimat I'm single atau I'm still single, cukup, tidak perlu menyebutkan anak-anak kalau nggak punya anak. Seperti itu ya. Kemudian education. Di kurikulum vitae saya, education saya katakan bahwa I graduated from Jember University Lumajang. That's for my bachelor degree as in English department, and I was also from Widyagama University Malang for my master's degree.
Kalau kalian bisa mengatakan I'm still studying in Widyagama, I'm still studying in Widyagama Lumajang, I'm still studying in Widyagama Lumajang. Kalau orang tidak tahu apa itu Widyagama, ya kalian katakan aja Widyagama is an economy college. Atau kalau mau lengkap ya I'm still studying in economy college Widyagama, atau I'm still studying in Widyagama Economy College, I'm still studying in Widyagama Economy College. Lupainnya nggak apa-apa, silakan. I'm studyingnya lupa, mengatakan I study, ya nggak apa-apa. I study in. Jadi prinsip dari pembelajaran bahasa Inggris, prinsip dari pembelajaran Pepys Method itu adalah proses menuju benar. Tidak ada yang salah dalam prinsip belajar menuju benar. Jalan saja, tidak perlu kemudian takut. My hobbies are swimming. I like swimming very much. And then snorkeling, I like snorkeling, sightseeing, and I like also culinary. Kalian silakan mengatakan my hobbies are. Tapi tolong hobi ya, jadi hobi, bedakan antara hobi dengan sesuatu yang misalnya I like sleeping, my hobby is sleeping. Yang hobi itu yang bagus lah. Sleeping kan bukan hobi, sleeping itu kebutuhan. Nah, hobbies are eating, jangan eating, culinary. Kalau eating itu kebutuhan siapa orang ya makan, harus makan. Jadi mengatakannya my hobbies are atau my hobbies is. Gak inget apakah S apa R ya, langsung aja my hobby cycling, my hobby swimming, my hobby motorcycling, my hobby climbing the mountains, begitu. Nggak masalah, jadi tidak perlu diingat-ingat kaitan dengan sempurna dan tepatnya kalimat kalian. Sekali lagi kalian sedang belajar. Jadi, belajar itu menuju ke yang lebih baik. Kalau belajar bahasa ya berarti harus mampu menggunakan bahasa itu secara lesan dan bahasanya bertumbuh menuju baik. Bahasanya bertumbuh menuju baik, seperti itu ya. Oke. Kemudian hendaknya setiap orang mempunyai visi di dalam kehidupannya. Kalau belum, jadilah visinya apa atau pandangan kedepannya apa. Kalau pandangan saya adalah helping others to get his goal, membantu orang lain meraih apa yang dia cita-citakan. Siapa orang lain itu? Ya siapa saja, keluarga saya, lingkungan saya, kalian mahasiswa, kalian datang ke sini ingin memperoleh ilmu, saya bantu. Ingin mendapatkan sarjana, meraih kesarjanaan, saya bantu. Jadi di dalam proses perkuliahan saya tidak ada prinsip saya untuk menjatuhkan kalian. Saya harus membantu kalian meraih cita-cita kalian menjadi seorang sarjana ekonomi, seperti itu. Oke. Nah, saya ulang lagi my curriculum vitae ya. My name is Agus Salim. I live at Jalan Kelut number 19 Lumajang, and also in Barun Graha Semeru F2 Lumajang, and I'm married. My wife is Disanti Ramadana, ophthalmologist. I have 3 children, Rifki Razwardian, Nurul Aini, and Muhammad Iksan Bimana. I graduated from Jember University for my bachelor degree, and then from Widyagama University Malang for my master's degree. I like swimming, snorkeling, sightseeing, and culinary. My vision is helping others to get his goal. Thank you very much. Then after this, I will give you assignment. Oke, baik. Selanjutnya kita lihat
slide ketiga. Slide ketiga itu tentang sebagaimana yang saya sampaikan di slide kedua. Hanya ini sekarang akan menjadi tugas mahasiswa untuk menyampaikan perkenalannya atau kurikulum vitae-nya di depan sebuah forum apabila kalian nanti akan mempresentasikan tentang definisi bisnis. Karena di bab ini babnya adalah definisi bisnis yang nanti diikuti dengan membuat makalah dan seterusnya. Baik, saya contohkan ya. Saya mulai dengan salam. Oke. Nanti kalian menyampaikan yang sama sebagaimana yang saya contohkan dalam bahasa Inggris. Oke. Good morning, audiences. Let me introduce myself. My name is Agus Halim. I live at Jalan Gelut number 19, Karangsari, Sukodan, Lumajang. I am married. I graduated from Jember University, Faculty of Letters, English Department for my bachelor degree, and then for my master degree, I graduated from Widyagama University in Malang. I work in Widyagama as a lecturer. My hobbies are swimming, snorkeling, culinary, sightseeing. Well, ladies and gentlemen, in this morning, allow me to give my presentation about business. Baik, mahasiswa sekalian, coba kalian ada tugas buat buat membuka presentasi dengan sebagaimana yang saya contohkan tadi. Yang saya contohkan kan salam, kemudian menyampaikan nama, alamat tempat tinggal, status, riwayat pendidikan, pekerjaan, kalau mungkin ada pekerjaan. Kalau kalian tidak ada pekerjaan ya bilang aja I'm still jobless, saya masih belum bekerja. Kemudian hobi, kalau hobi ya harusnya punya setiap orang, tapi sekali lagi pilih hobi-hobi yang tidak tidur atau makan, itu bukan hobi. Kemudian ada pembuka kalimat dengan kalimat in this morning atau pada pagi hari ini, perkenankan saya, allow me to give my presentation about business. Perkenankan saya untuk memberikan presentasi saya tentang bisnis. Itu dalam bahasa Inggris. Silakan buat rekaman menggunakan voice record, bisa pakai WhatsApp, gampang sekali kan, pakai WhatsApp, voice record, kemudian kirim di grup. Sekali lagi, kirim di grup. Saya beri waktu sampai dengan berakhirnya perkuliahan, yaitu jam 9:30. Okay, do it. Thank you. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.